Warganet, mungkin masih banyak orang yang sebagian bertanya-tanya, kira-kira apa sih Rutilahu? Siapa sih yang bertanggung jawab kalau jalan lingkungan rusak dan jalan lingkungan gelap? Bahkan sarana dan prasarana hingga taman-taman di Kabupaten Bekasi itu tanggung jawab siapa sih? Termasuk apa aja yang akan dikerjakan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini? Yuk mari kita simak bersama. Ini program Rutilahu dan Spal DS ini termasuk dalam program 100 hari kerja Kabupaten Bekasi pemerintahnya. Dan alhamdulillah saya turun langsung bersama Pak Dinas terkait tadi di Kecamatan Cikarang Selatan, juga sekarang di Serang Baru. Jadi alhamdulillah ternyata kita nengok ini datanya takut salah. Kalau misalkan Rutilahu itu kan tempat hunian yang tidak layak ditempati. Kabupaten Bekasi, Bangkit, maju, sejahtera. Dalam hal ini dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi mempunyai 4 bidang. Yang pertama bidang perumahan, yang kedua bidang permukiman, yang ketiga bidang pertanahan, dan yang keempat bidang PSU, prasarana sarana utilitas. Dari 4 bidang ini untuk menunjang kaitan dengan 100 hari kinerja Pak Bupati, yaitu ada beberapa program. Yang pertama kaitan dengan program bedah rumah tidak layak huni. Jadi biasa dikenal di masyarakat di kita itu program Rutilahu. Nah, jadi program Rutilahu ini bagian dari program 100 harinya Pak Bupati, sesuai juga dengan Asta Cipta Pak Presiden Pak Prabowo. Di tahun ini Kabupaten Bekasi melalui Dinas Disperkiptan program untuk Rutilahu sendiri ada kurang lebih 1.670 rumah atau unit yang akan kita bedah, yang akan kita perbaiki, yang rumahnya tidak layak menjadi layak. Selain Rutilahu, kita pun ada program 100 harinya Pak Bupati kaitannya dengan sanitasi, yaitu ada program Spal DS, Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Setempat, atau biasa kita sebut jamban atau WC di masing-masing rumah. Nah, 2 program ini bagian dari asa cipta Pak Presiden Pak Prabowo. Jadi di tahun ini untuk Spal DS itu ada 2 sumber dana dari APBD Kabupaten dan APBN. Jadi ada melalui DAK dan APBD Kabupaten. Jadi untuk yang dari APBD itu kurang lebih ada 765 unit yang APBD Kabupaten Bekasi, dan yang dari DAK itu kurang lebih 887 unit. Selain itu kita pun ada kaitan dengan program koneksi antar permukiman atau antar perumahan, yaitu dengan membuat jalan lingkungan yang ada di bidang permukiman, termasuk drainase jalan lingkungannya. Nah, untuk di bidang PSU itu kita juga ada program kaitan dengan PJUL. Jadi ada penerangan jalan umum lingkungan. Jadi untuk di kawasan-kawasan permukiman dan perumahan. Jadi supaya Kabupaten Bekasi ini mempunyai jalan lingkungan yang mulus dan
memiliki penerangan jalan yang baik. Ya. Selain itu, kita pun ada beberapa membangun taman. Contoh yang tahun ini rencana Kabupaten Bekasi itu akan meneruskan pembangunan median Taman Kalimalang, yaitu dari Tegal Gede ke arah Cibitung. Jadi mudah-mudahan program-program ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai harapan. Untuk yang Rutilahu ini sudah berjalan di lapangan, progresnya sudah istilahnya kurang lebih di bulan Mei ini 50% program di lapangan untuk pembangunan Rutilahu. Dan untuk jalan lingkungan kita juga masih berjalan, masih berprogres, termasuk drainasenya, dan taman-taman pun dan PJL pun sama, kita masih berprogres, masih pelaksanaan di lapangan, seperti itu. Jadi untuk yang Rutilahu, kita sudah ada standarnya sesuai dengan Perda. Jadi kriterianya yang pertama harus warga Kabupaten Bekasi tentunya harus menjadi masyarakat atau warga Kabupaten Bekasi. Yang kedua, alas hak tanahnya harus jelas. Tidak boleh tanahnya itu di tanah negara atau tanah TKD atau tanah irigasi. Jadi harus jelas alas hak dari bangunan rumah tersebut. Yang ketiga, ini untuk warga atau masyarakat yang mohon maaf yang miskin atau penghasilannya rendah. Jadi, mungkin 3 poin itu yang istilahnya menjadi persyaratan yang utama, menjadi persyaratan kaitannya dengan penerima manfaat Rutilahu. Tentunya penerima manfaat Rutilahu ini diajukan, diusulkan oleh LPM BKM di masing-masing desa melalui kepala desanya atau melalui Pak Lurahnya. Jadi kami menerima usulan atau proposal itu dari masyarakat melalui LPM BKM dan kepala desa atau lurah. Jadi setiap tahun ini kita menyesuaikan anggaran. Jadi anggarannya kita sesuaikan. Nah, mungkin di tahun ini pun kita masih ada program Rutilahu juga dari provinsi. Jadi sementara ini dari provinsi belum istilahnya belum pelaksanaannya belum. Mungkin nanti di bulan Agustus atau bulan Juli atau Agustus mungkin dari provinsi pun akan ada untuk kaitannya dengan program Rutilahu yang ada di Kabupaten Bekasi. Program Rutilahu ini atau kalau sekarang dengan jargon Bangkit Maju Sejahtera itu kita namanya rumah gotong royong. Jadi dengan adanya program rumah gotong royong ini atau Rutilahu, berharap warga atau masyarakat yang mohon maaf yang mempunyai rumah yang kurang layak, kita mencoba merenovasinya, kita mencoba untuk menjadi layak. Utamanya atap, lantai, dinding. Jadi itu yang menjadi syarat utamanya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya program ini masyarakat tinggal tidak perlu ada was-was mungkin bocor, was-was mungkin kalau ada hujan jadi takut roboh ataupun yang lainnya gitu. Jadi dengan rumah-rumah yang standar layak ini, jadi masyarakat lebih nyaman, lebih tenang tinggal di rumah tersebut. Mungkin kalau untuk rumah-rumah itu
kita harus berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kaitan dengan permohonan untuk set plan atau block plan-nya. Karena set plan atau block plan ini diterbitkan oleh teman-teman kita yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Jadi untuk menunjang itu kita juga ada beberapa perumahan yang MBR, untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau mungkin kita lebih terkenal dengan rumah subsidi ya. Jadi ya untuk menunjang itu pemerintah daerah membuat ataupun menyetujui pengembang untuk membuat rumah-rumah yang subsidi atau yang untuk penghasilan rendah, terutama untuk kaum karyawan ataupun kaum urban supaya memiliki tempat tinggal yang layak. Mungkin itu ada standar khusus ya, mungkin dengan dari pengembang dengan pihak ketiganya. Mungkin yang kelihatan itu dari segi penghasilan. Jadi mungkin ada standarnya, kalau penghasilannya nilainya berapa itu termasuk kategori MBR. Jadi biasanya perumahan-perumahan ini khusus untuk masyarakat ataupun teman-teman yang penghasilannya masih di bawah standar. Jadi kemarin pun di kita pun kan ada untuk teman-teman yang selain untuk karyawan, ada juga untuk teman-teman yang media, teman-teman guru, teman-teman TNI Polri. Jadi untuk teman-teman yang emang belum mempunyai rumah atau belum memiliki rumah dan masih berpenghasilan yang pas-pasan lah, seperti itu. Kita khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Disperkintan setiap tahun mengevaluasi kaitannya dengan kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi. Di kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi itu ada dua kewenangan, ada kewenangan provinsi dan juga ada kewenangan kabupaten. Kita melakukan inovasi terobosan terkait dengan penanganan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu dengan membuat peraturan Bupati nomor 50 tahun 2024 kaitannya dengan penanganan terintegrasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi. Di dalam Perbub itu salah satu pasalnya menginisiasi, mengkolaborasikan SKPD atau stakeholder dalam mempunyai kewajiban ataupun mengintervensi kaitan kawasan kumuh. Ada 7 indikator untuk kawasan kumuh ini. Kalau 7 indikator itu bisa tertangani, maka udah lepas ataupun sudah bebas kawasan itu menjadi kawasan tidak kumuh. Ya. Untuk mengkolaborasikan kaitan dengan intervensi kawasan kumuh, jadi kita melalui Disperkintan menginisiasi membuat peraturan Bupati nomor 50 tahun 2024. Nah, selain itu, kita di Disperkintan pun ada terobosan atau inovasi membuat aplikasi Sipatuh, sistem penanganan terintegrasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi. Dalam Sipatuh ini, masyarakat atau stakeholder bisa melihat kebutuhan apa ataupun apa yang diperlukan di kawasan tersebut. Nah, contoh, misalkan kita kemarin menggunakan pilot project yang di Jatimulya, Kelurahan Jatimulya. Nah, kita tergambar jelas di situ di Jatimulya. Keperluannya apa, jalan lingkungannya, PJUL-nya, kaitan dengan perlu tamannya, kaitan dengan mitigasi kebakaran,
dan peran dari masyarakat. Jadi terlihat jelas di situ di aplikasi Sipatu ini. Jadi dengan melihat aplikasi Sipatu, stakeholder atau OPD bisa melihat, oh berarti di RT atau RW tersebut memerlukan misalkan intervensi kaitan dengan jalan lingkungan, atau intervensi kaitan dengan kesehatan, atau kaitan dengan persampahan. Jadi bisa dilihat keperluannya di situ. 7 indikator itu, yang pertama kaitan dengan infrastruktur jalan lingkungannya. Yang kedua, infrastruktur kaitan dengan drainasenya. Yang ketiga, kaitannya dengan persampahan. Yang keempat, kaitannya dengan kesesuaian bangunan. Yang kelima, kaitannya dengan mitigasi kebakaran. Yang keenam, peran serta atau ini masyarakat. Yang ketujuh, dari segi kesehatan. Jadi 7 indikator ini ya ada di beberapa SKPD, kewenangan dan tupoksinya seperti itu. Kaitan dengan tadi ketahanan pangan, kami pun ikut dibahas dengan dari pembahasan Perda LP2B ya, yang ada di Dinas Pertanian. Jadi peran serta kami dari Dinas Disperkintan yang pertama menyampaikan bahwa di kita pun ada beberapa lahan untuk tempat pemakaman umum atau TPU. Nah, TPU ini kan kita tersebar di beberapa kecamatan. Jadi dengan adanya TPU ini ya, karena apa? TPU ini kan rumah masa depan kita. Jadi harus ada gitu, diusahakan di masing-masing kecamatan. Yang kedua, mungkin dari infrastruktur kita pun ada program jalan lingkungan. Mungkin dengan dibuatkannya jalan lingkungan ataupun drainase lingkungan ini kan dalam rangka untuk misalkan ke tempat-tempat yang menjadi objek pertanian. Misalkan kita membuat jalan lingkungannya menuju ke kawasan pertanian, kita juga membuat drainase atau saluran tersier untuk ke masing-masing pertanian. Itu jadi kita mendukungnya dari segi infrastruktur dan dari segi sosialnya seperti itu. Di Kabupaten Bekasi yang TPU yang sudah termanfaatkan itu ada 5. Yang pertama itu di Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan. Yang kedua di Budi Bakti di Babelan. Yang ketiga di Wanajaya di Cibitung. Yang keempat di Pasir Tanjung di Cikarang Pusat. Yang kelima itu Karangbahagia di Kecamatan Karangbahagia. Jadi Kabupaten Bekasi TPU yang punya pemerintah sudah dimanfaatkan itu ada 5 TPU. Maka silakan dari teman-teman ataupun warga atau masyarakat yang mau mengkebumikan atau mau mensemayamkan, bebas. Silakan mau di TPU mana saja yang tadi 5 tadi bisa dimakamkan. Jadi di Mangunjaya, di Budi Bakti, di Wanajaya, di Pasir Tanjung ataupun di Karangbahagia, silakan. Jadi itu punya pemerintah daerah, monggo dipakai. Dan kita pun ke depan punya rencana juga untuk pengembangan. Jadi kita mencoba untuk yang di wilayah Cibarusa dan di wilayah Bojongmangu. Nah, kita mencoba untuk itu agar pelayanan TPU ke masyarakat semakin dekat. Jadi pengelolaan itu kita ada masing-masing TPU ada koordinatornya. Jadi untuk membuat TPU itu yang pertama pengoperasionalnya ya.
Jadi di sana sudah ada bangunan atau gedung untuk administrasinya ataupun untuk kelengkapan. Misalkan di sana harus ada petugasnya, di sana harus ada fasilitas perkantorannya, di sana juga harus sudah ada mobil jenazahnya, dan di sana juga harus ada call centernya. Jadi masing-masing nanti bisa di mana saja silakan, yang terdekat di antara 5 tadi. Saya sangat bersyukur ya, teman-teman kita yang di lapangan, terutama pramu pemakaman, itu kemarin alhamdulillah ada beberapa yang ikut tes P3K dan berhasil masuk, ya, diterima. Itu merupakan kebanggaan tersendiri, karena teman-teman kita yang pramu pemakaman itu mohon maaf, sumber dayanya atau latar belakang pendidikannya ada yang SMP, ada yang SD, bahkan paling tinggi SMA. Jadi ini merupakan luar biasa lah, teman-teman ini dari SD, SMP udah bisa menjadi P3K. Jadi menambah semangat teman-teman di lapangan dalam melakukan pekerjaannya. Karena kemarin pun alhamdulillah beberapa teman-teman kita yang ini sudah masuk dan sudah kemarin cerita sudah mendapat gaji pertama katanya. Jadi ini bangga luar biasa teman-teman di lapangan ini. Untuk tahun ini, untuk dari bidang pertanahan, ada beberapa program yang kaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bangunan. Jadi untuk jalan kita penggunaannya untuk jalan-jalan umum, contoh untuk pelebaran, contoh untuk connecting, contoh untuk jalan pendekat, untuk jembatan. Kita itu dari segi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan. Pengadaan tanah untuk kepentingan bangunan itu ada puskesmas, ada sarana pendidikan. Nah, itu untuk kepentingan bangunan umum. Jadi itu yang kita lakukan, pemerintah daerah melalui Dinas Disperkintan. Untuk pengadaan Kalimalang, untuk ini pelebaran ya, terutama untuk pelebaran. Mungkin ada beberapa hal yang harus lebih dalam diskusinya. Yang pertama, ada beberapa bidang atau tanah yang kepemilikannya tidak jelas. Karena apa? Karena dari beberapa pihak tidak bisa menyampaikan alas haknya secara jelas. Kadang-kadang ada juga yang, mohon maaf, yang punyanya ada di luar negeri. Jadi kita tidak bisa membuktikan lah bahwa itu istilahnya yang bersangkutan hadir gitu, karena dia ada di di luar negeri. Dan ada juga yang masih sengketa. Jadi memang itu kendala-kendala yang dihadapi bukan untuk jalan saja, tapi secara umum seperti itu. Jadi namun ya kita terus berupaya, berusaha, berkoordinasi terus dengan teman-teman dari Kajari, karena kita untuk pengadaan tanah ini kita melakukan MOU, melakukan pendampingan dari Kajari Kabupaten Bekasi. Jadi dalam rangka untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bekasi, Dinas Disperkintan itu ada program SPAL-DS, yaitu sistem pengelolaan limbah domestik setempat, atau biasa kita sebut di masyarakat pembuatan jamban.
atau WC di masing-masing rumah. Kenapa ini masuk dalam salah satu untuk menurunkan angka stunting? Karena dengan pembuatan ataupun sanitasi yang baik, sanitasi yang bersih, ini kan bagian dari kesehatan, bagian dari untuk kebersihan. Jadi ya salah satu pencetus stunting ini kan karena kebersihannya kurang atau sanitasinya kurang baik. Jadi ini bagian dari penurunan angka stunting kami dari Dinas Disperkimitan melalui program SPAL-DS. Untuk tahun 2025 dari APBD itu kurang lebih ada 765 unit. Itu bersumber dana dari APBD Kabupaten Bekasi, dan ada juga sumber dana dari pusat melalui DAK itu kurang lebih 887 unit di tahun 2025 ini. Jadi untuk SPAL-DS ini ada dua sumber dana dari APBD Kabupaten Bekasi dan dari APBN melalui program DAK. Kalau persentase mungkin kita juga harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan ya, dan teman-teman yang ada juga di Dinas P2KB ya. Jadi karena kesekretariatan ataupun untuk stunting itu ada di dua SKPD itu. Jadi yang melakukan survei, yang melakukan intervensi, dan kami pun data-data dari untuk pelaksananya pun dari teman-teman Dinas Kesehatan melalui fasilitator di lapangan dan dari teman-teman dari Dinas P2KB. Jadi gini, dengan adanya infrastruktur drainase ini kami ya berharap ada kolaborasi dari warga, dari RT, RW, bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk menjaga. Karena apa? Karena ya kalau kita bangun terus tidak kita pelihara, misalkan jadi sampahnya jadi numpuk, terus salurannya terhambat, misalkan di atas drainasenya dibuat, mohon maaf, dibuat warung, dibuat untuk parkir mobil, nanti kan saluran kita, drainase kita menjadi nggak mengalir, terhambat saluran airnya, jadi akhirnya banjir. Makanya dalam kesempatan ini ya berkolaborasi dengan teman-teman RT, RW, ayo kita jaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, membersihkan saluran, membersihkan drainase. Karena apa? Kalau drainasenya mampet, otomatis saluran akan terhambat dan menimbulkan banjir. Jalan ini ya objeknya ada di lingkungannya, di perumahan atau di permukiman. Yang kedua, tidak masuk dalam SK jalan kabupaten. Gitu. Yang ketiga, aksesnya itu penghubung antar desa ataupun antar RT ataupun antar RW. Jadi mengkonektifkan atau mengkoneksikan antar perumahan, antar pemukiman, dan antar kampung gitu. Nah, kriterianya ya sekarang ini kami mencoba untuk melakukan pendataan terhadap mana-mana atau bagian mana yang kewenangan ada di Dinas Bina Marga SDA, mana-mana yang menjadi kewenangan kami yang ada di Dinas Disperkimitan. Jadi karena bertambah terus, karena kebutuhan masyarakat di lapangan, jadi jalan ini kan bertambah terus. Bagaimana untuk menghindari macet, kita bikin jalan alternatif. Untuk melebarkan,
kita istilahnya pengadaan tanahnya. Jadi ya dalam pekerjaan jalan ini ya kita selalu kolaborasi dengan teman-teman dari SDA Bina Marga. Ya untuk di perumahan atau di permukiman yang non kumuh kita itu ada 258 titik. Terus yang untuk di kumuh itu ada kurang lebih 7 kegiatan ya kalau di kawasan kumuhnya. Nah itu ada yang ada di bidang di kawasan permukiman. Untuk di kawasan di daerah perumahan atau PSU itu tahun ini ada 26 perumahan. Terus yang untuk di kawasan drainasenya itu ada 43 perumahan. Jadi tersebar di beberapa kecamatan dan beberapa desa. Kalau perumahan itu adanya di kecamatan ataupun daerah yang kota biasanya seperti itu. Untuk penerangan jalan umum di Kabupaten Bekasi itu ada 2 kewenangan. Yang pertama itu untuk jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi, ataupun jalan-jalan negara, itu kewenangannya ada di Dinas Perhubungan atau di SUB. Nah, untuk jalan ataupun lingkungan itu ada di Dinas Disperkintan. Jadi Dinas Disperkintan hanya penerangan PJUL-nya hanya untuk di lingkungan permukiman dan lingkungan perumahan. Tahun ini kita membangun untuk PJUL itu di 1.246 titik untuk penerangan jalan umum lingkungan. Jadi kalau di kita ada namanya PJUL ya, jadi ada L-nya, ada lingkungan. Kalau teman-teman di SUB itu hanya PJU gitu. Mungkin teman-teman yang di masyarakat itu mungkin kewenangannya ataupun ininya mungkin dianggapnya satu dinas gitu. Padahal ada 2 dinas yang memangku kaitannya dengan PJU ini. Tapi dari segi dinas permukiman kita sudah menyampaikan ke masyarakat dan masyarakat pun sudah istilahnya udah tahu lah bahwa teman-teman yang untuk di lingkungan ataupun di perumahan itu adanya di Dinas Disperkintan. Dan kita pun terus memonitor juga melalui Span Lapor. Kita juga di Span Lapor kita aktif, kita coba mana-mana yang menjadi keluhan atau mana-mana yang menjadi istilahnya inian warga, coba kita tangani, kita tanggap. Jadi bahkan ada beberapa dari warga, dari masyarakat pun mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah daerah, baik pembangunan PJUL, baik pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, baik pembangunan drainasenya. Dalam rangka ruang terbuka hijau ya, jadi atau ya ada salah satunya ada taman-taman. Nah di tahun ini kita melanjutkan penataan median Kalimalang. Jadi kita tahun ini membangun atau menata Taman Median Kalimalang. Jadi kita udah 2 tahun terakhir di 2023 kita membangun dari Tegal Danas sampai ke flyover Jababeka. Dari 2024 kita mencoba dari flyover Jababeka sampai ke Tegal Gede. Nah tahun ini kita mencoba dari Cibitung sampai ke batas kota.
Jadi terus kita menata, terus kita membuat taman sepanjang Jalan Kalimalang, di median jalannya, supaya Jalan Kalimalang ini lebih rapi, lebih indah, dan lebih hijau seperti itu. Kalimalang ini merupakan muka ya, ataupun merupakan jalur yang menghubungkan antar kabupaten. Dan di Kalimalang ini pun teman-teman sudah dari SDA Bina Marga sudah menata jalannya, sudah menata jembatannya, hanya tinggal kita menata mediannya melalui taman. Jadi karena ini bagian dari proyek strategis daerah juga untuk penataan Jalan Kalimalang. Kita tahun ini ada juga pembuatan taman di luar Kalimalang. Kita juga ada pembuatan yang di taman-taman di perumahan. Nah, tapi di perumahan ini skalanya kecil, jadi tidak sebesar yang ada di Kalimalang. Jadi di beberapa perumahan, di beberapa kecamatan, kita membuat taman-taman supaya apa? Supaya dengan adanya taman ini, masyarakat atau lingkungannya bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa melakukan aktivitas sosialnya di taman-taman yang kita bangun. Jadi untuk daerah-daerah ataupun sungai-sungai yang sudah dinormalisasi, alangkah indahnya, alangkah eloknya, alangkah baiknya kita membuat taman, menata tamannya. Jadi dengan adanya taman di sepanjang aliran sungai atau di sepanjang kali, itu menambah keasrian, menambah penghijauan lah. Menambah ruang terbuka hijau juga. Karena taman ini ada di kami, ada di Dinas Perkintan, ya kita akan merencanakan, kita akan membuat program untuk penataan taman di sepanjang sungai. Misalkan sungai apa, RIAS berapa. Jadi kita nanti ya mungkin secara bertahap juga. Jadi kita juga nggak bisa sekaligus, mungkin nanti direncanakan di beberapa spot untuk penataan tamannya. Dan mungkin juga kita akan melakukan penanaman di sepanjang aliran sungai, tanggul sungai yang sudah dinormalisasi, supaya tidak ada bangunan-bangunan liar lagi yang sudah kita tertibkan ada lagi gitu. Jadi itu sudah kami mencoba merencanakan seperti itu. Ya mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi. Jadi untuk Rutilahu itu tahun ini ada di 18 kecamatan. Jadi tersebar di 18 kecamatan dan di beberapa desa. Untuk Spal DS itu tahun ini ada di 10 kecamatan yang dari APBD dan 4 kecamatan yang dari DAK. Jadi tersebar di beberapa kecamatan dan di beberapa desa.